Yang kita ingini, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikannya orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur, tetap dalam keadaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, penderitaan ataupun rasa sakit, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan yang tentu saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kondisinya yang sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Dan tentu saja kita juga termasuk yang mengingini menjadi orang yang senantiasa bersilaturahim, rajin dan gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan bangsa manapun, dalam berbagai kesempatan, dengan bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, corak ragam yang berbeda, makanan yang berbeda. Tentunya kita diharapkan tetap dapat bersilaturahim dalam keadaan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memanfaatkan segala peluang baik berupa media ataupun berupa kesempatan untuk berinteraksi, sehingga pada saatnya dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk berbuat atau beramal yang memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala amalan kita ini penuh dengan kesolehan kebaikan. Tentu saja kita juga berharap dipanjangkan umur dan diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Tentu saja kita dengan penuh harap kita diberikan kesempatan untuk tetap istiqamah berjamaah dalam kegiatan apapun yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelahnya kita melewati saum Ramadan yang sudah kita lalui selama sebulan penuh, diakhiri dengan bertakbiran, membayar zakatul fitri, dan dengan sholat id, serta menutupnya dengan kegiatan silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ini layak disebut sebagai orang yang fitrah, yang fitri, yang kembali kepada kesucian, minal aidin wal faidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna, taqabbal salatana, taqabbal ruku'ana, taqabbal sujudana, taqabbal shadaqatu ana, taqabbal zakatu ana, taqabbal tadarrusu ana, taqabbal ya karim, taqabbal ya umrah, taqabbal ya karim, taqabbal ya Allah, ya amal solihan, ya Allah, ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami, jadikan kami ahli-ahli surgamu seperti yang kau janjikan, yang segera berbuat baik ketika ada seruannya, berhindar dari perbuatan jahat, dan bertobat ketika berbuat salah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang santun dan dermawan. Jadikan diri kami mampu memaafkan orang lain dengan mudah dan mampu mengendalikan emosi, membasahi diri kita di lidahnya dengan zikir, dan tentu saja kita berharap sesegera mungkin beristighfar ketika kita berbuat dosa. Allahumma ya Allah, istajib du'ana, taqabbal minna, taqabbal ya karim, amin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita. Kita berharap berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dari bacaan Fatihah yang sudah kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah kita masih hidup dan tentunya kita berharap hidup kita ini tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup kepada kita semua, yang dengan kehendaknya lah kita ini diingini untuk menjadi abdinya Allah. Diingini oleh Allah atau karena ciptaan Allah, maka Allah menginginkan ciptaan ini menjadi abdinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Itu kehendak Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Yang jadi soal, apakah semua manusia beribadah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada diri kita, dalam qalbu kita itu ditanamkan, dibenamkan bibit-bibit yang namanya bibit fujur, bibit kepada kecenderungan berbuat jahat, dan bibit takwa, kecenderungan untuk berbuat baik. Dua-duanya itu seimbang disimpan di dalam kalbu kita, dan Allah berikan manusia ini bebas untuk menentukan mau ke arah fujur atau ke arah takwa. Tentunya ke arah fujur jurusannya neraka akhirnya, dan ke arah takwa adalah jannah. Bagaimana yang kita pahami, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada orang yang bertakwa dengan surat-surat dalam Al-Qur'an, dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, dan itu semua nyata, tidak akan bohong, nyata tidak akan ada kepalsuan, nyata tidak akan ada hoax, nyata tidak akan ada sesuatu yang bisa dipalsukan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang menerima Al-Quran dan menjaganya. Dan Rasul mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tetapi kenapa kita malas belajar Al-Qur'an? Karena tentu saja dalam diri kita ada potensi untuk malas. Dari itu harus kita hilangkan. Karena pada saat yang sama dalam diri kita juga ada potensi untuk giat. Jadi antara untuk giat dan untuk malas itu sarua-sarua wae kayaknya, rek cager, rek bager, rek pinter, rek bener, rek singer, atau rek euwah, rek gelo, eta teh di dalam badan kita disediakan saur Allah pek wae, maneh rek cager, pek wae maneh rek bager, tapi dua-duanya ada konsekuensinya. Lamun cager engke bakal kana surga, lamun bager tempatna lamun teu cager tempatna di neraka. Naudzu
billah. Apakah kita mau bager mau cager itu ditentukan oleh keinginan dalam diri kita, niat yang kuat dalam diri kita. Itu sebabnya harus kita tanamkan, kita benamkan di dalam kolbu. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Saya pengkonsep ayah ada kamar mandi deh. Sula minta kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Untuk yang begitu, maka kata Allah disebutkan siapa yang bersyukur meningkatkan kualitas amalnya, meningkatkan kualitas ibadahnya, meningkatkan kualitas pengabdiannya, meningkatkan kualitas sembahyangnya, meningkatkan kualitas sholatnya, meningkatkan kualitas zakatnya, meningkatkan kualitas ibadah-ibadah yang lainnya, maka pada saat yang sama Allah akan tambahkan kualitas itu, tambahkan kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, artinya bersyukur itu melaksanakan sesuai dengan kehendak Allah, maka akan ditambahkan nikmat tersebut. Dan ketika kita melupakan nikmat dari Allah, hati-hati, waspada. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya orang yang kufur, yang merupakan nikmat Allah, yang tidak pernah bersyukur, yang mopohkan karena kewajiban, yang senantiasa lalai dalam hidupnya, ingat-ingat azab Allah sangat pedih. Baik azab di dunia berupa sangsara hidup, berupa kesulitan dalam kehidupan, berupa kesulitan dalam berbagai permasalahan, ataupun nanti di akhirat kelak berupa petaka yang namanya azab neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pagi hari ini kita bertekad untuk berada di jalan lurus, istiqamah untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, orang yang senantiasa mendapatkan nikmat dan mensyukuri nikmat serta menikmati nikmat, bukan jalan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai Allah, yang bohong, yang senantiasa melawan kepada ketentuan Allah dan tidak mau tunduk patuh pada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga bukan orang-orang yang tersesat, yaitu yang ngarang-ngarang dalam ibadah, yang senantiasa mencari-cari akal untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut orang yang dhalin. Alhamdulillah kita hafal surat Al-Fatihah, tapi jangan lupa hafal, jangan sekedar hafal, tapi harus tanamkan dalam diri bahwa di Al-Fatihah manusia digolongkan dalam 3 kelompok. Yang namanya mustaqim, yaitu yang lurus dalam ajaran agama Allah, mukhlisina lahuddin. Kalau kita dengar bunyi kalimat dalam takbiran, dalam malam takbiran kemarin, mukhlisina lahuddin, ikhlas, lempeng, lurus dalam ajaran agama Allah. Apa ajaran agama Allah? Ajaran agama Allah hanya satu dan tidak akan pernah ada dua. Itulah yang namanya Islam. Itulah yang disebut dengan inna dina indallahil Islam. Yang dimulai dengan diturunkannya Al-Quran surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5, perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ingat ya, diterangkan kepada manusia, kepada insan ini segala sesuatu yang tidak dia tahu. Jadi kita itu jangan sok tahu. Semuanya itu adalah dari Allah. Dan Allah menurunkan Al-Quran 30 juz 114 surat 6.666 ayat. Semuanya itu adalah ilmu. Dan orang yang menguasai Al-Quran dan mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan Al-Quran, dialah yang akan mendapatkan ilmu dan dialah yang akan berbahagia. Orang yang tidak pernah belajar Al-Quran, orang yang melupakan Al-Quran, tak akan pernah bahagia. Catat, siapapun dia, beunghar siga kumaha, pinterna siga kumaha, jauh dari Al-Quran, tak akan pernah bahagia.
Dan itu sudah dibuktikan dengan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam 17 Ramadan, malam menuju Al-Quran di Gua Hiro, di Bukit Cahaya, di Jabal Nur, di kota Mekah. Di saat itu orang penduduk Mekah sedang gemar untuk berbuat bejat dan tidak baik di bawah pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan abu-abu yang lainnya. Tapi pada saat yang sama di kota Mekah juga ada abu-abu yang soleh, ada Abu Bakar, ya, siapa lagi Bu? Abu Mas'ud, siapa lagi? Ya banyak, semuanya abu, mamang-mamang orang Mekah. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang terjadi di situ? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an selama 13 tahun di kota Mekah, dan karena penderitaan yang diderita Rasulullah SAW, sementara penduduk Mekah bararaung waktu itu namanya jahiliyah, jalma-jalma belegu kalau bana ya, siga nama siga urang punya ya. Nah, maka pada saat itu Rasulullah disuruh pindah ke kota Madinah. Selama 10 tahun di kota Madinah, beliau mengajarkan dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membebaskan kota Mekah yang dalam keadaan jahiliyah itu setelah berdakwah selama 23 tahun, dan akhirnya kota Mekah dibebaskan dari kemusyrikan. Kota Mekah menjadi terang benderang, kota Mekah menjadi murub bubiar, kota Mekah menjadi buricak burinong, kota Mekah disebut kota yang penuh dengan kemuliaan. Disebutnya juga Makkatul Mukarramah. Dan kemuliaan itu diimbangi dengan hadirnya kota Madinah yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Namanya Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita disempatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berdekat-dekat dengan kedua kota itu. Maksudnya berdekat-dekat, mudah-mudahan kita selalu menghadap ke kiblat yang berada di kota Mekah dalam berbagai kegiatan, terutama dalam sholat kita. Dan pada saat yang kita juga mampu datang ke kota itu melaksanakan ibadah yang namanya berkeliling, mengelilingi buminya Allah, mengelilingi Baitullah, mengelilingi rumahnya Allah yang disebut tawaf atau berkeliling. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, di mana di situ ada hamparan taman-taman surga yang insya Allah tak akan bohong Allah menyampaikannya. Siapa yang bisa sampai di taman surga, maka dalam dirinya akan tertanam ketenangan, dalam dirinya akan tertanam rasa kebaikan, dalam dirinya akan tertanam rasa-rasa untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang baru saja pulang dari tanah suci ingin balik lagi. Karena apa? Betah. Ya. Bukan karena tidak suka mereka pulang, bukan tidak suka mereka tetap berada di sana, tapi semuanya ada gilirannya. Ya. Betapa sekarang kita kota Madinah demikian padatnya dengan orang yang berdatangan bergantian, terutama di kota Mekah di bulan Ramadan, masya Allah sekitar 3 juta dalam satu malam manusia berkumpul menyongsong malam Lailatul Qadar, sehingga hese usiknya hese usik hese tempat neangan tempat ke salat jongjon. Karena apa? Semua manusia ingin berada di tempat itu sudah diatur hanya sebentar saja. Coba kalau dibolehkan numpuk dirinya, betapa akan terjadi sesuatu. Ya, dan itulah kewenangan Allah, kuasa Allah. Ditakdirkannya manusia ke tempat itu atas izin Allah, dan Allah memerintahkan untuk sampai di tempat itu melaksanakan ibadah yang namanya haji cukup sekali dalam seumur hidup. Artinya cukup sekali yang wajibnya, tapi mau berkali-kali mau dilarang. Ya, wa atimul hajja wal umroh lillah. Sempurnakanlah haji. Sebutkan bahwa semua manusia itu diperintahkan untuk sampai ke tanah suci Makkah Roma. Ya, gitu insya Allah. Jadi jangan kaget kalau sekarang banyak yang berlomba-lomba, banyak usaha sampai ke sana meskipun dengan biaya yang sangat mahal. Ya, karena apa? Karena perintah Allah.
Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan tahun ini melaksanakan ibadah haji bisa berjalan dengan baik dan lancar meskipun terjadi perang, tapi perang teh jauh Bu ya. Teu kadenge hitut-hitut na acan ka Mekah ka Madinah mah beledugna di kota Iran, beledugna di kota Teheran, beledugna di kota Israel, beledugna di Tel Aviv. Perang gendeng dua negara yang sama-sama mempertahankan keyakinan, yang satu keyakinan akan kebenaran ditegakkan dalam ajaran agama Allah, dan yang satu karena kengacoan, ya, ingin menguasai dunia yang sebenarnya dunia ini sudah ada jatahnya masing-masing. Kalau perlu saudara dibunuh, kalau perlu satu bangsa dimusnahkan, kalau perlu dihabiskan. Itulah bangsa-bangsa yang maghdubi alaihim waladhdallin. Sementara yang istiqomah, dia menginginkan membela saudaranya meskipun harus babak belur, tidak ada yang bantu. Itulah yang diwakili oleh Iran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang berpihak kepada yang benar. Kenapa? Berpihak kepada yang benar berarti kita ikut benar. Dan benar itu dari Allah. Ayatnya sangat jelas. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika wala apa namanya ayatnya? Waduh, Masya Allah. Apa ya? Lupa? La takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan kalian jangan ragu. Orang mah kan biasa yakin dari Allah tapi ragu. Yakin dari Allah bahwa rezeki tidak akan tertukar, tapi kakara leungit barang saeutik geus gundah mulana guling gasangan riweuh gawe teh punya. Padahal kan orang teh yakin segala sesuatu yang sudah ditentukan kalau memang rezeki teu kudu riweuh, pasti bakal jadi milik. Tapi kalau sudah dijadikan dalam diri kita di genggaman, kalau bukan milik kita nunggus dihuapkan oge aya nu liwat tong langsung hilang. Jadi naon diribeukeun atunya aa teteh gitu ya, tenang wae lah, dan wae antep nu leungit-leungit pek wae, nu maot-maot pek wae, kuring oge iraha waktu mah bakal itu. Karena apa? 4 kesadaran yang harus jadi tancapkan dalam ilmu kita. Yang pertama, sadar bahwa rezeki sudah ditentukan dan tak akan tertukar. Dia kudu ribeuh. Yang kedua, sadar bahwa segala sesuatu di dunia masing-masing punya kewajiban yang harus dilakukan dan tidak bisa diwakilkan. Dan yang ketiga adalah sadar bahwa mati itu pasti terjadi dalam setiap insan dan tidak akan bisa diundur atau diperpanjang waktunya. Pasti. Caranya di mana, tempatnya bagaimana, dan iraha waktuna gak usah dipikirin. Yang harus dipikirin bagaimana setelah mati kita mampu untuk mempersembahkan kepada Allah ketika ditanya al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita mampu menjawab apa yang jadi pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa teman-temanmu? Apa kitabmu? Apa agamamu? Kalau kita bisa jawab itu, maka lancar bablas angine masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak bisa jawab, wayahna nyemplung karena neraka. Untuk kemudian nanti mudah-mudahan mendapat syafaat dari Allah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah, kemudian dimasukkan ke dalam telaga Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar sholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kemudian baru dimulaikan masuk surga dengan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Nah, yang keempat yang harus selalu kita sadari bahwa manusia itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ekor nyamuk pun yang kecil atau cacing yang kagencet di dalam lubangnya, melainkan semua diketahui oleh Allah. Apalagi manusia yang gede pasti diketahui, termasuk getar hati kita masing-masing. Allah tahu. Dari itu Allah selalu menyebutkan di dalam hatimu selalu diketahui apa yang akan bergetarnya ke arah baik atau ke arah buruk. Dan ketika itu terjadi, maka tancapkan ke dalam diri kita
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tancapkan, kokohkan, tetapkan kami cepat lempeng dalam ajaran agama Allah. Dan kalau kurang cerdas, maka minta kepada Allah, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Lamun kurang cerdas, kurang beleguk wae, kurang loba alasan, kurang loba argumen dibanding dengan kita beramal, maka tancapkan minta kepada Allah, ya Allah yang maha memberikan kecerdasan, cerdaskan hati ini untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Insya Allah. Jadi kudu minta. Kenapa? Hati ini ciptaan Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi 4 hal ini jangan sampai lupa. Sadar rezeki tidak akan tertukar. Sadar bahwa kewajiban tidak akan bisa digantikan orang lain. Sadar tentang mati tidak akan bisa diundur atau dipercepat. Dan yang keempat, sadar akan Allah yang maha mengawasi. Jadi selalulah kita bertakarrub kepada Allah. Selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tancapkan dari dalam diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga pada saatnya kita akan jangelek menjadi jelema yang tahu diri, jadi jelema yang tahu untuk berterima kasih kepada siapa, menjadi jelema anu pasrah subrah ibadah kepada Allah, bukan jadi jelema anu bantangul, bukan jadi jelema anu baong, bukan jadi jelema anu sok tahu, bukan jadi jelema anu serba baong kepada apa yang diperintahkan Allah. Ulah tolo heor, lepet, lempeng, cepet. Siapa yang bisa begitu? Diri kita. Bagaimana caranya? Nah, maka disediakan oleh Allah petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran yang kita pegang ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk dari Allah untuk semua manusia sehingga mereka akan berada dalam keadaan keseimbangan dan dia akan senantiasa mampu membedakan mana benar mana salah. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran sekarang ada di tangan kita. Al-Quran sekarang berada di dalam diri-diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk gemar bacanya, gemar belajar memahaminya, gemar untuk mengamalkan apa yang menjadi ajaran dari Al-Quran, gemar juga untuk terus-terusan mengamalkan sampai mendapatkan nikmat mengamalkan Al-Quran. Nikmat bersahadat, nikmat berzikir, nikmat wiridan, nikmat nikmat sholat fardu. Namun kamari keur puasa nikmat sholat taraweh lain gurung gusu siga anu diudang anjing edan punya taraweh teh punya tapi kudu nikmat. Setelah puasa pun nikmat karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan tetap ada yang namanya sholat tahajud. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu, Gus puasa ngeus we areureun sholat nate. Enggak, yang diperintahkan pertama bukan taraweh, malah yang diperintahkan pertama adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itulah perintah sholat tahajud langsung dari Al-Qur'an di surat Al-Isra. Ya, jadi jangan merasa kehilangan setelahnya melaksanakan ibadah saum. Dan saya kembali ingin mengingatkan diri saya, ada 3 hal yang orang harus coba menikmatinya setelahnya kita selesai melaksanakan ibadah puasa, yaitu 3 hal harus selalu kita laksanakan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan cara berzikir, banyak menyebut namanya. Orang yang banyak menyebut nama Allah, maka hatinya akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah, hatinya akan tenang tentram. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub.
Bagaimana zikir yang paling praktis? Zikir yang paling praktis adalah inna sholati lidzikri. Zikir yang paling praktis adalah sholat. Karena ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada salamnya. Dan itu semua diisi dengan lafal-lafal doa. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Inna sholati wa nusuki, dan seterusnya. Membaca Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, sujud, dan diakhiri dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat dan doa. Doanya meminta kepada Allah perlindungan dari azab kubur dan dari fitnah neraka dan fitnah dajjal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil khamri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masyihid dajjal. Baru assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itulah yang paling praktis dari yang namanya zikir kepada Allah. Namanya sholat. Inna sholati bidzikri ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan orang yang tatmainnul qulub disebut tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ya. Kemudian yang kedua adalah banyak bersolawat. Jadi ketika habis lebaran, pertama jangan lupa teruskan berzikir, dan kedua bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menyebut namanya, memohon kepada Allah doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah lakukan yang menjadi kebaikan beliau, contoh-contoh teladan sebagai uswatun hasanah. Dan yang ketiga adalah perbanyak silaturahim, baik dengan yang hidup ataupun dengan yang sudah meninggal dunia. Salaman salah satunya bentuk silaturahim, tapi jangan sampai makin banyak salaman makin jauh dari silaturahim, karena sili omong ke sili fitnahnya. Hati-hati. Jadi 3 hal orang yang setelah menjalani saum Ramadan akan mendapat kesempurnaan, yaitu dia senantiasa berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan dengan sesama dia selalu bersilaturahim. Dengan yang sudah meninggal, cara silaturahimnya adalah dengan berziarah, mendoakan yang sudah meninggal, bukan memohon doa yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, Bapak doakan abdi rek kawin deui montong. Jadinya da cek bapak nate aing oge teu sia baheula gitu nya. Jadi hati-hati kalau ziarah kubur, jangan meminta ke dalam yang di dalam kubur, karena yang dikubur pun pasti dia akan ngomong aing ge riweuh tong borosia kan gitunya. Leres Ibu, kira-kira Ibu lamun geus dikubur Bapak, kira-kira arek bisa diminta tolong, tong boro geus dikubur ayeuna ge teu bisa nulungan batur, padahal mata masih bolotot, awak masih jagjag, dipenta tuluy ku batur hese. Komo geus dikubur nya. Hayang init ka kuburan gitu bisa, kapaksa kudu diinitkeun, disarekeun, didedetkeun dina jero. Jadi itu harus sadar. Karena apa? Kalau tidak sadar sampai ke tingkat itu, terus rek iraha sadarna urang ibunya. Baik Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mengkajinya, dihususkan adalah 4 kesadaran yang harus dipunyai. Sadar akan rezeki tidak akan tertukar, jadi tong urusan riweuh urusan rezeki leungitkeun bae, Allah bakal ngaganti kudu lebih halusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa kewajiban tidak boleh disepelekan karena pasti diminta pertanggung jawaban. Yang ketiga, mati udah pasti, dan kita jangan sampai ngerutuli atau merasa diri tidak siap. Harus selalu siap mati. Dan yang keempat, harus selalu berdekat-dekat dengan Allah, karena Allah selalu mengawasi. Dan untuk setelah Ramadan diingatkan ada 3 hal yang selalu kita lanjutkan kebiasaan, yaitu senantiasa bersyukur dengan berzikir, senantiasa beramal dengan mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, berbuat dari yang fardu sampai yang sunnahnya, kemudian kita senantiasa menjalin silaturahim, baik dengan yang masih hidup dengan cara bermusyawarah, berinteraksi, kemudian juga saling mengunjungi, saling berbagi, ataupun dengan yang sudah meninggal dengan cara mendoakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim wadolahum. Permohonkan kepada Allah karena mereka sudah tidak mampu bisa bermohon lagi. Ingat,
ada 3 hal yang orang sedang mati akan menjadi bekalnya yang masih langgeng, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu dari yang 3 itu. Kita sempat bersedekah jariah dengan berwakaf, beramal soleh, dengan ilmu kita juga sempat berbagi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita punya anak dan keturunan yang soleh, solehah, yang pandai mendoakan. Bukan yang pintar, bukan yang jadi pejabat, bukan yang botak kepalanya sampai jadi profesor doktor, tetapi anak yang mampu mendoakan dengan lisannya, bagaimana orang tuanya didoakan oleh mereka. Insya Allah. Yuk kita syukuri Kang Agus, Japan Sidik, Wilujeng Boboran siap, Kang Ahmad Widyadi, Kang AA Iskandar, Kang Indra Gunadi, semuanya mohon maaf lahir batin, dan Teh Yulia. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bertemu dan insya Allah akan mendapat keberkahan. Amin ya Allah.